Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Bapak Tria. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis segmentasi targeting positioning PT Gojek Indonesia. Sebelumnya izinkan kami untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jamila dengan ujung MPM 24. Perkenalkan, nama saya Fibian dari PLB Akil Ahmad dengan ujung NPM 039. Perkenalkan, nama saya Askia Faiza Rahma dengan ujung NPM 024. Perkenalkan, nama saya Reka Priyandana dengan ujung MPM 09. Nama saya Hafiz Ali Arafi dengan ujung NPM 019. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ada beberapa yang akan kami presentasikan. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Kak Askia. Selanjutnya ada pemateri kedua ada Reka, pemateri ketiga ada Hafiz, dan pemateri keempat ada Fibian. Baiklah, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang Gojek, inovasi dalam transportasi dan layanan digital. Sebelumnya, Gojek adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang menyediakan berbagai layanan berbasis aplikasi, termasuk transportasi, pengantaran makanan, logistik, dan pembayaran digital. Sejak didirikan pada tahun 2010, Gojek berkembang menjadi sebuah aplikasi dengan lebih dari 20 layanan yang membantu kehidupan sehari-hari masyarakat. Tujuan analisis STP dan SWOT. Menganalisis strategi pemasaran Gojek menggunakan pendekatan STP, segmentasi, targeting, dan position. Mengevaluasi kondisi perusahaan melalui SWOT, strategi, weakness, opportunity, dan threats. Memberikan rekomendasi agar Gojek tetap kompetitif di pasar digital Indonesia. Yang pertama, apa itu STP? STP adalah strategi pemasaran yang digunakan perusahaan untuk memahami dan menjangkau pelanggan dengan lebih efektif. Dan segmentasi pasar itu membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, pendapatan, atau lokasi. Lalu ada targeting, adalah penentuan target pasar, memilih segmen yang paling potensial untuk dijadikan fokus utama dalam pemasaran. Dan ada positioning atau penentuan posisi di pasar, adalah menentukan bagaimana perusahaan ingin dilihat oleh konsumen dibandingkan dengan kompetitor. Slide selanjutnya adalah segmentasi pasar Gojek. Jadi Gojek membagi konsumennya ke dalam beberapa kategori. Yang pertama ada segmentasi demografis, yang kedua ada segmentasi geografis, dan yang ketiga ada segmentasi psikografis dan perilaku. Segmentasi demografis itu ada mahasiswa dan fresh graduate yang kisaran usia 18-25 tahun yang membutuhkan layanan transportasi dan makanan dengan harga terjangkau. Lalu ada pekerja kantoran dan profesional muda usia 26-40 tahun yang menginginkan layanan premium dan cepat. Dan ada UMKM yang usia 30-50 tahun untuk menggunakan GoFood agar menjangkau pelanggan lebih luas. Dan yang kedua, segmen geografis, ada yang kota-kota besar dan kota-kota kecil. Kota-kota besar itu persaingannya ketat dengan Grab dan Shopee Food, sedangkan kota-kota kecil potensi besar karena belum banyak kompetitor. Dan yang terakhir ada segmentasi psikografis dan perilaku, konsumen yang cenderung loyal dengan program reward dan cashback, dan juga ada pengguna yang membutuhkan layanan instan dan fleksibel. Lalu materi selanjutnya yaitu tentang targeting Gojek. Nah, siapa yang menjadi target utama Gojek? Yang pertama itu konsumen akhir atau pengguna aplikasi Gojek. Masalahnya, konsumen mudah berpindah ke kompetitor karena promo. Dan solusinya paket langganan GoFood VIP dengan diskon tetap tanpa tergantung pada promo. Nah, yang kedua yaitu mitra driver. Masalahnya, banyak driver berpindah ke Maxim karena intensif lebih tinggi. Dan solusinya, program loyalitas driver yang memberikan intensif lebih besar bagi mitra lama. Yang ketiga yaitu UMKM dan marketing. Masalahnya, komisi GoFood terlalu tinggi dibandingkan Shopee Food. Solusinya yaitu pengurangan biaya komisi dan fitur pemasaran digital di GoBiz. Slide selanjutnya yaitu tentang positioning Gojek. Nah, bagaimana Gojek memposisikan dirinya di pasar? Positioning adalah strategi untuk menciptakan citra merek di benak konsumen. Nah, tantangan yang dihadapi sendiri
tentang Gojek yaitu adanya persaingan ketat dengan Grab, Shopee Food, dan Maxim. Yang kedua yaitu kurangnya diferensi layanan yang signifikan. Lalu bagaimana sih strategi perbaikannya? Yang pertama yaitu dengan diferensiasi layanan menyerupai fitur GoCar, Priority dengan pengalaman premium. Yang kedua yaitu dengan GoPay, menjadikan metode pembayaran utama di e-commerce besar. Yang ketiga yaitu tentang inovasi di GoFood dengan fitur pre-order dan subscription based di delivery. Selanjutnya di bagian SWOT, yaitu salah satu bagian SWOT yaitu adalah weakness, kelemahan. Di sini kita membahas kelemahan Gojek. Yang pertama ada ketergantungan pada promo. Tanpa diskon, pelanggan mudah berpindah ke kompetitor lain. Nah, yang kedua ada komisi merchantnya terlalu tinggi. UMKM lebih memilih Shopee Food dengan komisi merchantnya yang tidak terlalu tinggi. Yang ketiga ada insentif driver yang tidak kompetitif. Banyak sekali mitra yang berpindah ke Maxim. Nah, yang keempat ada GoPay kurang kompetitif, yaitu tidak selektif dengan OVO atau Dana. Berikut ada strategi yang bisa dipakai untuk menutupi kelemahan tersebut, yaitu salah satunya ada program loyalitas berbasis poin untuk mengurangi ketergantungan promo. Yang kedua ada potongan komisi progresif untuk merchant kecil. Selanjutnya di bagian SWOT, selanjutnya ada strength, kekuatan Gojek. Apa saja sih keunggulan dari Gojek ini? Salah satunya itu ada brand yang awareness kuat. Gojek adalah merek yang dikenal luas di Indonesia. Yang kedua ada ekosistem super app. Banyak layanan dalam satu aplikasi seperti transportasi, makanan, juga pembayaran. Nah, yang ketiga ada jaringan mitra driver yang luas, basis mitra yang besar, memberi keunggulan operasional. Yang keempat ada teknologi dan inovasi, fitur berbasis AI lebih canggih dibanding Maxim. Bagaimana sih strateginya dalam kekuatan Gojek ini? Itu satu, kampanye pemasaran yang lebih agresif. Yang kedua, pemanfaatan data pengguna untuk layanan yang lebih personal. Baiklah, terima kasih pada saudara Hafiz yang telah menyampaikan materinya. Sekarang saya izin menyampaikan materi selanjutnya, yakni SWOT yang ketiga atau opportunities atau peluang pasar. Nah, jadi seperti sesuai materi yakni PT Gojek Indonesia, saya akan mempresentasikan peluang pasar tentang perusahaan Gojek. Jadi, seperti yang kita ketahui, Gojek itu sudah berkembang pesat di banyak kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandar Lampung, Bandung, dan lain-lain, terutama kota-kota besar. Tetapi, jika kita lihat dari sekarang ini, kota-kota kecil cenderung tidak diminati yang namanya ojek online. Seperti pengalaman saya dulu, kebetulan saya dulu mondok di Blitar atau di Sumsel. Nah, di sana belum ada Gojek, Maxim, dan lain-lain. Jadi melalui pasar ini, otomatis Gojek itu sangat berpengaruh apabila dia menaruh pasarnya di kota-kota kecil seperti Blitar contohnya. Kenapa? Karena pastinya akan banyak minat masyarakat, terutama mahasiswa yang rumahnya jauh-jauh dari kampusnya, dan juga terutama sedikitnya kompetitor. Seperti yang kita ketahui kalau di kota kan ada banyak tuh, kayak misalkan ada Maxim, ada Grab, dan lain-lain. Tetapi ketika ada di kota kecil, otomatis kompetitornya itu berkurang. Selanjutnya yakni perkembangan digital payment. Nah, seperti yang kita ketahui, GoPay itu adalah salah satu digital payment yang berintegrasi atau satu perusahaan dengan Gojek. Nah, dengan digital payment ini kita bisa memperluas penggunaannya. Misalkan Gojek ada pembayaran yang berbasis digital payment seperti itu. Yang ketiga yakni ekonomi digital dan UMKM. Nah, GoBiz itu dapat menjadi solusi bisnis digital bagi merchant lokal. Maksudnya GoBiz itu seperti kayak Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Jadi dengan peluang Gojek ini, perusahaan Gojek harus tidak hanya untuk memajukan di sektor ojek online-nya, tapi juga harus memajukan di sektor seperti GoBiz, GoPay, dan lain-lain. Nah, strateginya bagaimana? Yakni yang pertama, ekspansi ke kota kecil dengan tarif yang kompetitif. Yang dimaksudkan tarif kompetitif ialah tarif yang bisa bersaing kepada kompetitor yang ada di kota tersebut. Yang kedua yakni integrasi GoPay dengan lebih banyak e-commerce dan retail offline. Nah, seperti yang ketahui, jika di kota-kota kecil itu masih kurang retail offline-nya atau tokonya gitu kan, toko seperti BRI Link atau GoPay yang offline segala macam. Nah, itu masih kurang. Jadi itu diperlukan di kota-kota kecil supaya bisa menarik minat masyarakat. Baik, slide selanjutnya. Yang keempat yakni kita akan membahas tentang SWOT, yakni threats atau ancaman dari Gojek itu sendiri. Nah, apa sih yang bisa membahayakan Gojek? Pertama tentu kompetitor. Kompetitor itu banyak seperti Shopee, Grab, Maxim, dan lain-lain. Nah, contohnya kalau di nomor satu ini, Shopee Food dan Maxim semakin kuat di pasar transportasi makanan. Nah, itu dia. Kalau saya lihat-lihat, Gojek itu cenderung lebih diminati di sektor ojek online-nya daripada untuk makanannya.
Sedangkan yang menguasai saat ini adalah ShopeeFood dan Maxim. Yang kedua, yakni dompet digital lain seperti OVO, Dana, ShopeePay itu lebih dominan daripada GoPay. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat secara signifikannya di kampus terlebihnya ya, kalau saya lihat-lihat itu kebanyakan orang-orang sering membayar itu menggunakan Dana atau ShopeePay daripada menggunakan GoPay. Mungkin karena adanya fitur yang lebih menarik daripada GoPay. Nah, yang ketiga yakni ketidakpuasan mitra driver itu dapat berakibat pada penurunan pelayanan. Nah, ini yang paling signifikannya atau paling intinya dari ancaman Gojek itu. Mengapa? Karena ketika mitra driver atau pekerja ojek online itu tidak mendapatkan hasil yang kompetitif sesuai dengan pekerjaannya, maka margin cost-nya atau kepuasan dari sang driver itu pasti akan menurun dari pelayanannya gitu. Jadi bisa aja sesuai dengan pelayanan gitu kan. Si driver nih, misalkan si driver mendapatkan gaji yang kurang atau upah yang kurang dari perusahaan tersebut. Nah, otomatis si driver istilahnya nggak mood gitu. Jadi si driver pelayanan si driver pada pelanggan itu berkurang, otomatis pelanggan memberikan bintang yang kurang juga. Nah, itu juga yang dapat menjadi ancaman bagi Gojek. Strategi yang pertama yakni meningkatkan pengalaman pengguna GoFood agar lebih nyaman dan cepat dibanding ShopeeFood. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat pelayanan untuk ShopeeFood ini lebih nyaman daripada untuk GoFood dan lain-lain. Mengapa? Karena ShopeeFood ini lebih cenderung banyak diskonnya, sedangkan untuk GoFood dan lain-lain itu cenderung jarang memberikan diskon kepada pelanggannya. Kalau secara pengalaman saya seperti itu. Jadi dengan kita meningkatkan pengalaman pengguna GoFood, otomatis itu dapat meningkatkan kredibilitas dari Gojek Indonesia itu sendiri, terutama di sektor GoFood. Nah, yang kedua yaitu insentif baru untuk driver agar mereka tetap loyal terhadap Gojek. Nah, jadi di sisi lain seorang driver itu harus melayani pelanggannya dengan benar, tapi perusahaan juga harus melayani atau memberikan fasilitas kepada driver yang nyaman agar mereka tetap loyal atau mereka tetap istiqomah istilahnya. Kalau lucunya gitu loh agamanya. Atau mereka tetap berpegang kepada Gojek gitu, seperti itu. Ya, sepertinya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Jamilah. Terima kasih. Baiklah, dari yang sudah disampaikan oleh pemateri 1, 2, 3, dan 4, saya di sini akan memberikan kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, Gojek harus mengurangi ketergantungan pada promo dan fokus pada loyalitas pelanggan. Yang kedua, komisi merchant harus diturunkan agar lebih kompetitif dengan SeaFood. Ketiga, Mitra Drive perlu mendapat insentif yang lebih baik agar tidak berpindah ke Maxim. Yang keempat, GoPay harus diperkuat agar tetap relevan di pasar digital payment. Tanpa inovasi dan strategi baru, Gojek bisa semakin tertinggal dari pasar Indonesia. Oleh karena itu, langkah cepat dan tepat harus segera diambil untuk mempertahankan dominasinya. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat dan kurang pas dalam penjelasannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum